Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Amila, NPM 217540222, Program Studi D4 Agribisnis Pangan. Di sini saya akan menjelaskan hasil karya ilmiah saya, yaitu berjudul Analisis Efisiensi Alokatif dan Faktor-Faktor Produksi dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Petani Padi atau Petani Padi Oriza Satipael di Desa Rejomulyo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan. Ikhtisarnya yaitu ada pendahuluan, rumusan masalah, tinjauan pustaka, kerangka teori, hipotesis, dan bab 2 ada tinjauan pustaka, bab 3 metodologi, tempat dan waktu, bahan dan alat, teknik pengumpulan data, analisis data, dan definisi operasional. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Nah, di sini ada menurut Mubiarto tahun 1989 menyatakan bahwa persoalan yang dihadapi dalam usaha tani pada umumnya adalah bagaimana mengalokasikan secara tepat sumber-sumber daya atau faktor-faktor produksi yang terbatas agar dapat memaksimumkan pendapatan. Pencapaian efisiensi secara alokatif dapat dilakukan apabila petani telah mengetahui faktor produksi apa yang berpengaruh pada usaha tani padi di Desa Rejomulyo. Metode analisis yang digunakan untuk mengetahui sektor yang berpengaruh dalam usaha tani padi tersebut adalah analisis regresi linier berganda. Dengan melakukan kegiatan usaha tani, petani pasti berharap untuk memperoleh keuntungan yang maksimal sehingga muncullah suatu konsep profit maximization. Output yang tinggi akan berbentuk total penerimaan yang tinggi, sehingga agar keuntungan menjadi tinggi, maka diupayakan kegiatan yang disebabkan output menjadi tinggi. Yang menyebabkan output menjadi tinggi menurut Suekartawi tahun 1993. Di sini pun ada rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian, yaitu pertama, bagaimana faktor produksi yang berpengaruh pada usaha tani padi di Desa Rejomulyo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan. Yang kedua, bagaimana efisiensi alokatif dalam penggunaan faktor produksi yang berpengaruh terhadap produksi di Desa Rejomulyo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan. Dan yang ketiga, bagaimana pendapatan petani di Desa Rejomulyo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan. Adapun tujuan bagi peneliti yang pertama yaitu menganalisis faktor produksi yang berpengaruh pada usaha tani padi di Desa Rejomulyo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan. Yang kedua yaitu menganalisis efisiensi alokatif penggunaan faktor-faktor produksi yang berpengaruh terhadap produksi padi di Desa Rejomulyo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan. Dan tujuan yang ketiga yaitu menganalisis pendapatan petani di Desa Rejomulyo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan. Nah, adapun kerangka teori di sini. Nah, kerangka teori yaitu usaha tani padi di Desa Rejomulyo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan, yaitu ada potensi dan kendala. Potensinya di sini adalah lahan subur dan kendalanya produksi rendah dan biaya produksinya. Nah, dari potensi dan kendala kita turunkan penggunaan faktornya. Faktor produksi itu meliputi benih, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja, yaitu dari penerimaan dan pendapatan maksimal. Alat analisisnya ada analisis usaha tani, meliputi biaya, penerimaan, dan pendapatan. Faktor yang berpengaruh terhadap usaha tani padi ada alat analisisnya itu alat analisis fungsi produksi atau Kopdoglas. Yang ketiga yaitu tingkat efisiensi penggunaan faktor produksi. Alat analisisnya yaitu analisis efisiensi alokatif penggunaan faktor produksi dengan rumus NVM atau Vx sama dengan 1. Nah, dari hasil ketiga itu penerimaan faktor dan tingkat efisiensi kita masukkan dalam efisiensi usaha jika ketiga itu udah efisiensi. Nah, jika udah efisiensi, kita analisis R atau C rasionya. Hipotesisnya yaitu ada 3, diduga penggunaan faktor-faktor produksi benih, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja berpengaruh nyata terhadap produksi usaha tani padi. Diduga tingkat efisiensi alokatif faktor-faktor produksi benih, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja yang berpengaruh terhadap produksi padi belum efisien. Nah, yang selanjutnya yaitu diduga usaha tani padi di Desa Rejomulyo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan itu menguntungkan. Jadi, dari hipotesa ini atau jawaban sementara permasalahan yang ada, yaitu tuh
usaha tani padi di desa Rejomulyo itu tuh sudah menguntungkan. Tetapi efisiensi alokatif faktor-faktor produksi benih, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja itu tuh belum efisien. Makanya kita penelitian lagi. Kita meneliti lagi apa permasalahannya dan apa jawabannya. Nah, selanjutnya itu kontribusi. Untuk menghindari luasnya pokok bahasan dalam penelitian ini, maka peneliti batasan masalahnya. Pertama yaitu usaha tani yang digunakan dalam data penelitian adalah usaha tani padi di Desa Rejomulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Yang kedua yaitu penelitian ini dilakukan pada petani yang mengusahakan padi di Desa Rejomulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka. Faktor-faktor produksi, efisiensi alokatif, dan pendapatan. Nah, dari tinjauan pustaka ini ada faktor produksinya, yaitu faktor produksi merupakan suatu fungsi yang menunjukkan hubungan teknis antara hasil produksi fisik yaitu output dan faktor-faktor produksi yaitu input. Efisiensi alokatif. Penggunaan efisiensi alokatif untuk mengevaluasi kinerja dari faktor produksi terhadap nilai produksi usaha tani dapat diketahui pada tingkat signifikan dan elastisitas faktor produksi atau koefisien regresi menurut Sutikno tahun 2021. Selanjutnya itu pendapatan. Pendapatan menurut Anjani dan Raharjo tahun 2020, pendapatan adalah hasil bersih dari kegiatan pertanian dihitung dengan mengurangkan biaya produksi dan penjualan dari hasil yang kotor atau gross. Nah, bab ketiga yaitu metode penelitian. Ada tempat dan waktu, yaitu penelitian dilaksanakan di Desa Rejomulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Kegiatan ini dimulai pada bulan Maret sampai bulan Juni tahun 2023. Bahan dan alat, itu bahannya digunakan pada penelitian inilah adalah data hasil dari kuesioner. Hasil dari kita wawancara langsung ke responden atau petani dan kita menanyakan apa sih fakta-fakta atau data-data yang ada di permasalahan-permasalahan yang ada di Desa Rejomulyo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan, dan apa sih permasalahan yang ada di usaha tani padi di desa tersebut. Nah, adapun alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu aplikasi Excel, SPSS, dan Fuse. Kenapa menggunakan Fuse dan SPSS dan Excel? Karena di sini menggunakan faktor-faktor produksi. Teknik pengumpulan datanya itu ada data premier dan data sekunder. Pengamatan data primer itu ada pengamatan atau observasi. Observasi digunakan untuk mengetahui fakta yang terjadi di daerah penelitian berdasarkan pengamatan sendiri. Jadi kita itu mengamat sendiri di desa peneliti itu yaitu di Desa Rejomulyo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan, agar kita tahu nih, peneliti tahu mengetahui fakta-fakta yang terjadi atau permasalahan yang terjadi di desa tersebut. Selanjutnya itu wawancara. Wawancara adalah cara dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Jadi kita peneliti peneliti itu akan membuat kuesioner dan akan mewawancara langsung responden atau petani-petani padi di Desa Rejomulyo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan itu untuk mendapatkan informasi yang jelas, fakta, dan emang permasalahannya itu dialami dengan petani itu sendiri. Selanjutnya yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh pihak lain, dapat bersumber dari pustaka dan lembaga yang terkait dengan penelitian ini. Data dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pustak Statistik atau BPS Kabupaten Lampung Selatan, Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Selatan, serta beberapa sumber yang terkait. Analisis data. Analisis data ini sangat penting ya untuk metode ilmiah karena dengan menganalisis data maka kita dapat memberikan makna yang bermanfaat di dalam memecahkan masalah penelitian ini. Yaitu yang pertama ada analisis biaya. Analisis yang meliputi biaya variabel yaitu benih, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja, biaya total yang merupakan penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu TC sama dengan VC plus PC. Nah, TC itu sama dengan total cost, total biaya,
atau VC itu sama dengan fixed cost, biaya tetap, dan VC itu sama dengan variable cost, biaya variabel yang dia nggak tetap, dia bisa berubah-ubah. Nah, selanjutnya itu ada penerimaan. Penerimaan merupakan seluruh penerimaan yang diterima dari penjualan hasil pertanian kepada konsumen. Jadi penjual itu menjual hasil pertaniannya kepada konsumen dan itulah hasil penerimaannya. Di sini ada rumusnya TR sama dengan P kali Q. Di mana TR itu adalah total penerimaan, P itu adalah harga, jumlah produk, dan Q itu adalah jumlah produk yang dihasilkan. Selanjutnya itu pendapatan, atau disebut juga net from income. Didefinisikan sebagai selisih pendapatan kotor usaha tani dan pengeluaran total usaha tani. Pendapatan selisih usaha tani ini dapat digunakan untuk mengukur imbalan yang diperoleh dari tingkat keluarga petani dari segi penggunaan faktor-faktor produksi kerja, pengelolaan, dan modal. Di sini ada rumusnya, yaitu sigma sama dengan TR sama min TC, di mana sigma itu pendapatan usaha tani, TR itu adalah total penerimaan, dan TC itu adalah total biaya. Selanjutnya yaitu analisis RC ratio. Nah, apa sih RC ratio? Itu adalah return cost ratio, perbandingan antara total penerimaan dengan total biaya produksi. Rumusnya itu ada TR sama per TC, yaitu di mana jika RC ratio lebih dari 1, berarti usaha tani itu menguntungkan. Jika rasio itu sama dengan 1, berarti usaha tani itu tidak rugi dan tidak untung. Jika rasio kurang dari 1, berarti usaha tani itu rugi. Di sini juga ada analisis regresi, di mana ini adalah model analisis regresi linear berganda fungsi Cobb-Douglas, yaitu rumusnya ln Y sama dengan ln A plus ln B1 ln X1 plus B2 ln X2 plus B3 ln X3 plus B4 ln X4 dan B5 ln X5. Ini tergantung dari berapa X itu terjadi. Jadi kayak B1 ln 1 X1 itu kayak X-nya itu ada berapa. Nah, jadi kayak kalau misalkan ini X1 itu adalah benih, X2 bibit, X3 tenaga kerja, X4 itu pestisida, dan selanjutnya jika itu X-nya itu ada 6 dan ln-nya itu ada 6. Di mana yaitu adalah produksi padi, X1 itu luas lahan, X2 itu jumlah benih, X3 itu jumlah kandang, X4 itu pupuk urea, dan X5 itu HOK atau tenaga kerja. Nah, di sini efisiensi alokatif. Efisiensi alokatif itu adalah faktor-faktor produksi yang ditentukan mengetahui nilai NPM atau PX-nya atau Q-nya, indeks efisiensinya. Jadi masing-masing faktor produksi. Nah, indeks efisiensi ini dari alokasi setiap faktor produksi. Ada rumusnya yaitu Q sama dengan B atau BI, yaitu dikali dengan Y per XI dikali PY per PXI, di mana B itu adalah elastisitas produksi faktor produksi ke-1, yaitu produksi atau output, PY itu adalah harga output, X itu adalah jumlah penggunaan faktor produksi ke-1, PXI itu adalah harga faktor produksi ke-1. Nah, di sini ada definisi operasional. Dalam penelitian ini, yang disebut populasi adalah para petani usaha tani padi di Desa Rejomulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode accidental sampling. Menurut Fatur Sani, tahun 2016, accidental sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan pengambilan sampel yang kebetulan ada pada saat sedang melakukan penelitian. Pengambilan sampel dilakukan atas dasar pendekatan langsung kepada responden dan pengisian data primer dilakukan dengan panduan dari peneliti, dalam hal ini penulis wawancara,
mewawancarai responden sehingga dapat memperoleh informasi lebih dalam. Yang saya sebutkan tadi di data primer, yaitu menggunakan pengamatan atau wawancara langsung kepada responden. Nah, mengapa saya mengambil judul ini? Karena masih kurangnya keuntungan di desa Rejo Mulyo Kecamatan Jatiagung ini, dan harga nilainya itu tuh masih kurang. Faktor-faktor produksinya juga masih belum efisiensi di desa Rejo Mulyo Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan ini. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.